Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kodaria, NPM 1804041122, jurusan Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Fiskal dan Moneter yang diampu oleh Ibu Selvia Nuryasari. Video ini menjelaskan tentang sistem moneter Indonesia saat ini. A. Sistem moneter. Sistem moneter yaitu sistem yang menetapkan kebijakan dan tindakan-tindakan yang mempengaruhi interaksi faktor moneter dalam suatu negara, termasuk pengawasan cadangan valuta asing. Sistem moneter merupakan lembaga atau institusi yang dapat menciptakan uang kertal, uang giral, dan uang kuasi. Yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Di Indonesia yang dapat digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas, yaitu Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral. Oleh karena itu, sistem perbankan merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter. Otoritas moneter, pemerintah, dan Bank Sentral atau Bank Indonesia bertanggung jawab menciptakan dan menawarkan uang primer berupa uang kartal atau kertas dan logam bagi masyarakat umum dan bank reservoir bagi perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah semua upaya atau tindakan bank sentral dalam mempengaruhi perkembangan variabel moneter atau uang beredar, suku bunga, kredit, dan nilai tukar untuk mencapai tujuan ekonomi makro tertentu. Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, maka tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai sasaran-sasaran kebijakan makroekonomi antara lain pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Keempat sasaran tersebut merupakan tujuan akhir dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter melalui bank sentral bertugas mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar, bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara. Di Indonesia, kedudukan bank sentral diwakili oleh Bank Indonesia. C. Kebijakan moneter Indonesia. Aktivitas ekonomi dan keuangan dalam suatu negara dipengaruhi oleh peran kebijakan moneter yang ditempuh oleh bank sentral. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut ditujukan pada stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, seperti perputaran dalam perekonomian, perkembangan uang beredar, suku bunga, nilai tukar, dan lainnya. Sedangkan di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, tujuan Bank Indonesia atau BI adalah mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah, stabilitas harga atau inflasi, dan nilai tukar rupiah. Pada tataran praktis, setidaknya kebijakan moneter dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu 1. Perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan para pelaku ekonomi. 2. Rentan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran inflasi atau lag. 3. Perubahan alur transmisi moneter yang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan negara. Perubahan alur yang digunakan dalam perekonomian terbuka, maka kondisi moneter dan keuangan negara saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Kompleksitas transmisi kebijakan moneter di Indonesia setidaknya dapat dijelaskan melalui 2 tahap, yaitu yang pertama, interaksi yang terjadi di pasar keuangan, yaitu interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam aktivitas keuangan.
Kedua, interaksi yang berkaitan dengan fungsi intermediasi, yaitu interaksi antara perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi di sektor real. Beberapa saluran yang digunakan sebagai basis dalam kebijakan moneter adalah uang, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi. D. Sistem moneter di Indonesia. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau ITF. Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005. Setelah sebelumnya menggunakan sistem moneter yang menerapkan uang primer atau base money sebagai sasaran kebijakan moneter. Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara forward-looking, artinya perubahan stance kebijakan moneter dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan. Secara operasional, stance kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan atau BI rate yang diharapkan akan mempengaruhi suku bunga di pasar uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan mempengaruhi output dan inflasi. Sistem moneter internasional. Dalam ekonomi internasional dikenal suatu sistem yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem tersebut disebut sebagai sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Sistem keuangan internasional dari sejarahnya telah mengalami begitu banyak perkembangan dan transformasi dari masa ke masa. Perkembangan ini disebabkan oleh adanya perubahan ekonomi dan politik domestik serta internasional pada masing-masing masa. Jika dalam skala domestik atau nasional problema, ketidakseimbangan pembayaran antar daerah dapat disesuaikan melalui pergerakan modal ataupun kebijakan fiskal dan moneter. Dalam skala internasional akan sedikit lebih rumit. Pembayaran yang tidak seimbang antar negara dapat diselesaikan melalui financing. Perubahan kebijakan domestik untuk menggeser pola perdagangan dan investasi melalui kontrol devisa dan melakukan penjatahan pasokan devisa, atau dengan cara membiarkan nilai tukar mata uang berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Sehingga yang terpenting dalam sistem moneter internasional adalah tersedianya alat atau cara untuk menyesuaikan ketidakseimbangan pembayaran internasional. Tujuan sistem moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter atau Inflation Targeting Framework, dengan menganut sistem nilai tukar mengambang atau free floating. Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan.
Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga, dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskon, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Kerangka operasional kebijakan moneter. Proses operasional pengendalian moneter diawali dengan penyusunan atau monetary programming atau program moneter. Program moneter pada dasarnya merupakan suatu perencanaan kebijakan pengendalian jumlah uang beredar yang ditujukan untuk mencapai sasaran akhir kebijakan moneter. Program moneter ini mencakup penentuan sasaran operasional kebijakan moneter. Selanjutnya, Bank Indonesia menetapkan langkah-langkah dilakukan serta menetapkan instrumen yang akan dipergunakan untuk mempengaruhi sasaran operasional tersebut. Dalam pelaksanaannya, hingga saat ini, Bank Indonesia masih menggunakan uang primer sebagai sasaran operasional. Instrumen moneter yang dipergunakan untuk mempengaruhi sasaran operasional tersebut adalah operasi pasar terbuka atau OPT, fasilitas diskonto, giro wajib minimum atau GWM, ataupun imbauan. Instrumen OPT dilakukan melalui lelang surat-surat berharga yang ditujukan untuk menambah atau mengurangi likuiditas di pasar uang. Sementara itu, fasilitas diskonto adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada bank-bank dengan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. GWM merupakan jumlah likuid minimum yang wajib dipelihara oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, imbauan digunakan oleh Bank Indonesia dengan tujuan agar semua bank-bank dapat mengikuti langkah kebijakan moneter yang diinginkan Bank Indonesia. Kerangka strategis kebijakan moneter. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan langkah-langkah yang ditempuh bank sentral, yang antara lain dapat berupa pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga dalam rangka mencapai sasaran akhir. Sasaran akhir kebijakan moneter pada dasarnya dapat berupa kestabilan nilai mata uang dan pertumbuhan ekonomi. Namun, akhir-akhir ini semakin banyak bank sentral yang memfokuskan pada pencapaian sasaran stabilitas harga atau laju inflasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Dalam hal ini, kestabilan nilai rupiah mempunyai dua dimensi, yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa disebut dengan inflasi, dan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain disebut dengan nilai tukar atau kurs rupiah. Dalam sistem nilai tukar mengambang yang dianut saat ini, nilai tukar rupiah ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Dan karenanya Bank Indonesia tidak menargetkan atau berupaya
untuk mengarahkan perkembangan nilai tukar pada tingkat tertentu. Untuk itu, sasaran akhir Bank Indonesia lebih diarahkan pada pencapaian laju inflasi yang rendah sesuai dengan kondisi perekonomian nasional. Bank Indonesia menempuh langkah-langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dengan dua pertimbangan, yaitu satu, kestabilan nilai tukar rupiah diperlukan untuk memberikan kepastian dalam perekonomian. Dua, nilai tukar rupiah yang bergejolak dan merosot drastis akan menyulitkan Bank Indonesia dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkannya. Mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia sampai saat ini masih terus dikaji. Dalam hasil kajian pendahuluan menyimpulkan bahwa transmisi kebijakan moneter jalur moneter langsung melalui uang primer atau MO dan uang beredar atau MI dan M2 yang masih dipandang cukup relevan di Indonesia. Kajian ini yang telah dilakukan menghasilkan beberapa temuan penting mengenai bekerjanya beberapa jalur transmisi kebijakan moneter lain di Indonesia pada periode sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1997. Secara umum, mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan struktural dan kebijakan ekonomi keuangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.